Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebetulnya bikin kita jadi diri kita yang sekarang? Jawabannya mungkin lebih kompleks dari yang kita bayangin, tapi juga lebih dekat. Kali ini kita akan coba bedah dua kekuatan besar yang membentuk kita. Keluarga, tempat kita bertumbuh, dan lokasi, tempat kita berpijak di peta dunia. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kita ini sebenarnya produk cetakan genetik atau hasil ukiran dari lingkungan? Sebenarnya sih, ya, dua-duanya. Tapi untuk ngebongkar ini semua, kita harus mulai dari titik nol, dari tempat semuanya berawal, di dalam rumah kita sendiri. Yap, fondasi pertama kita adalah keluarga. Bayangin aja, keluarga itu kayak arsitek pertama kepribadian kita. Disinilah cetak biru karakter kita dibuat, terutama di tahun-tahun pertama kehidupan yang krusial banget. Fondasi itu bukan dibentuk dari pelajaran formal di kelas loh, tapi dari momen-momen kayak gini, dari hal-hal yang kelihatannya sepele, cara kita diajarin buat berbagi, atau sekedar ngelihat gimana orang tua kita ngobrol satu sama lain. Nah, disitulah kita pertama kali download data tentang empati, tentang nilai-nilai, dan tentang rasanya jadi bagian dari sebuah tim. Dan ini bukan cuma perasaan aja. Kompasiana.com juga nge-highlight poin ini. Mereka bilang keluarga itu adalah lingkungan pertama dan utama. Coba deh resapi dua kata itu, pertama dan utama. Kuat banget kan maknanya? Artinya, akar pengaruh keluarga itu nancepnya dalam banget di diri kita. Nah, nilai-nilai kayak gini nih yang jadi pupuk awal kita. Kasih sayang ngebentuk rasa percaya. Sopan santun ngajarin kita respek. Disiplin ngebangun mental yang kuat. Seringkali kita nggak sadar, tapi semua pelajaran kecil ini pelan-pelan tumbuh dan jadi pohon karakter kita yang sekarang. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara nilai-nilai ini ditransfer ke kita? Jawabannya simpel, kita meniru. Anak-anak itu kan ibarat spons dan mesin fotokopi paling canggih. Dan model pertama yang mereka tiru, ya, orang tua mereka. Prosesnya kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Pertama ada teladan dari orang tua. Terus, anak lihat dan, ya, mereka meniru. Awalnya mungkin cuma ikut-ikutan, tapi lama-lama kebiasaan itu meresap ke dalam. Jadi bagian dari diri mereka. Nah, ini yang disebut internalisasi. Makanya, jangan kaget kalau cara kita ngadepin stres, atau bahkan cara kita ketawa, itu mirip banget sama orang tua kita. Oke, jadi keluarga itu ibarat cetak birunya. Tapi, bangunan karakter kita kan nggak cuma selesai di situ. Begitu kita buka pintu dan melangkah keluar rumah, nah, disitulah permainan baru dimulai. Ada kekuatan lain yang lebih besar yang ikut ngebentuk kita. Yuk kita coba zoom out sedikit. Sekarang kita ngomongin soal lokasi. Dan ini bukan cuma soal alamat di KTP ya. Lokasi dalam artian yang lebih luas itu nentuin segalanya. Kesempatan yang kita dapat, sumber daya di sekitar kita, bahkan orang-orang yang kita temui. Jadi ada dua jenis lokasi nih. Pertama, lokasi absolut. Anggap aja ini koordinat GPS. Paten nggak bisa diubah. Posisi Indonesia di peta dunia ya di situ-situ aja. Tapi yang jauh lebih seru itu lokasi relatif. Ini soal konteks. Nilainya bisa berubah tergantung apa yang ada di sekitarnya. Contoh paling gampang, lihat aja harga tanah di dekat IKN. Dulu mungkin biasa aja, tapi begitu lokasinya jadi relatif dekat pusat pemerintahan baru, boom, harganya meroket. Konteks itu benar-benar segalanya. Nah, setiap lokasi itu kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kayak manusia aja. Dan justru karena perbedaan itulah, mereka jadi saling butuh. Nggak ada satupun tempat di dunia ini yang bisa hidup sendirian 100% mandiri. Semua pasti saling terhubung. Ada seorang ahli geografi namanya Edward Ullman. Dia punya teori keren soal ini. Kata dia, ada 3 lem perekat yang bikin wilayah itu saling berinteraksi. Pertama, saling melengkapi. Gampangnya gini, wilayah A punya banyak beras, wilayah B punya banyak ikan. Ya udah, mereka tukeran. Simple. Kedua, kesempatan intervensi. Misal, wilayah A biasanya beli ikan dari wilayah B yang jauh. Ternyata wilayah C yang lebih dekat juga jual ikan lebih murah pula. Nah, wilayah C ini jadi intervensi. Dan ketiga, kemudahan transfer. Seberapa gampang sih mindahin beras dan ikan ini? Akses jalannya bagus nggak? Biaya transportnya mahal nggak? 3 hal ini nentuin seberapa erat hubungan antar wilayah. Oke, kedengerannya mungkin agak ribet ya, teoretis banget. Tapi percaya deh, konsep ini tuh terjadi di sekitar kita setiap hari. Biar gampang, kita pakai contoh yang paling kelihatan aja. Yap, desa dan kota. Ini contoh textbook soal konsep saling melengkapi. Keduanya beda banget, kayak langit dan bumi. Tapi justru karena beda, mereka jadi nggak bisa dipisahkan. Saling butuh buat maju. Coba kita lihat gambaran besarnya. Di satu sisi, kita punya perdesaan. Tenang, hijau, lumbung pangan kita. Di sisi lain, perkotaan, sibuk, penuh gedung,
pusat industri dan jasa. Dua ekosistem yang berbeda total. Nah, perbedaan drastis inilah yang akhirnya menciptakan sebuah aliran barang, orang, dan ide yang terus bergerak di antara keduanya. Nah, tabel ini ngejelasin perbedaannya secara lebih detail. Lihat deh, dari basis ekonomi aja udah beda. Satu pertanian, satu industri. Mata pencariannya juga. Di desa cenderung seragam, di kota macem-macem banget. Ini semua bukan cuma statistik loh. Ini ngebentuk cara pikir. Tumbuh besar di desa yang komunitasnya erat, pasti akan ngasih cara pandang yang beda banget soal hidup, dibanding tumbuh di kota besar yang serba cepat. Jadi intinya apa? Intinya adalah simbiosis mutualisme. Kota nggak bisa makan tanpa hasil bumi dari desa. Sebaliknya, desa butuh teknologi, pendidikan, dan pasar yang lebih besar dari kota. Mereka saling mengisi, persis kayak kata teori Ullman tadi. Hubungan ini bukan cuma soal ekonomi, tapi inilah yang ngebentuk denyut nadi sebuah negara. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, kita ini ternyata produk dari dua dunia mikro di dalam rumah kita, dan dunia makro di luar sana. Keluarga ngasih kita kompas moral di dalam diri, sementara lokasi, tempat kita tumbuh, ngasih kita peta kesempatan. Nah, sekarang coba deh pikirin, dalam perjalanan hidup Anda sejauh ini, mana yang terasa lebih kuat pengaruhnya? Kompas yang ditanamkan keluarga, atau peta yang terbentang di hadapan Anda karena lokasi? Cuma Anda yang bisa jawab.